Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi Oktober 2025 sebesar 0,28% secara bulanan dan 2,86% secara tahunan. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas pangan terutama cabai merah dan telur ayam ras. Secara umum, angka inflasi ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan pasar yang memperkirakan kenaikan hanya 0,02% secara bulanan. Pada Oktober 2025, terjadi inflasi sebesar 0,28% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025. Secara year on year, pada Oktober 2025 terjadi inflasi sebesar 2,86%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 109,04 pada Oktober 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,99% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,43%. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menyatakan sistem keuangan Republik Indonesia pada kuartal 3 tahun ini dalam keadaan aman dan tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan meski terjaga stabil, pemerintah tetap mewaspadai resiko global yang mungkin terjadi. Dalam laporan pertemuan KSSK yang dilakukan pada 31 Oktober 2025 lalu, KSSK menyatakan sistem keuangan Republik Indonesia pada kuartal 3 2025 tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan meski stabilitas keuangan nasional tetap terjaga, pemerintah terus mewaspadai berbagai resiko yang terjadi di dunia global. Untuk itu, KSSK sepakat untuk memperkuat sinergi antar kementerian lembaga guna menjaga stabilitas keuangan nasional. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif. Senada dengan Purbaya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan tingginya ketidakpastian ekonomi global tidak lantas membuat perekonomian dalam negeri terpuruk. Nilai tukar rupiah saat ini masih terkendali berkat kebijakan Bank Indonesia. Meski sebelumnya sempat melemah pada akhir Agustus lalu dan kembali menguat pada 31 Oktober sebesar Rp16.630 per dolar Amerika Serikat. Begitupun dengan cadangan devisa negara hingga akhir September yang tercatat sebesar 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk itu, Peri menegaskan koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kerangka koordinasi yang erat dengan pemerintah maupun dalam KSSK, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian sejalan dengan program-program prioritas pemerintah dalam Astra Cita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi, pro-stability and growth. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun sejumlah paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah sudah dilakukan, diantaranya 8 program akselerasi dengan total anggaran 15,7 triliun rupiah seperti program magang nasional, perluasan PPH pasal 2021 untuk sektor pariwisata hingga bantuan pangan periode Oktober hingga November. Dari Jakarta, Sela Rizky, Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan. Badai pemutusan hubungan kerja PHK di Indonesia belum mereda. Ratusan pekerja pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat mengalami pemutusan hubungan kerja secara massal. Serikat Pekerja menyebut sedikitnya 280 karyawan telah resmi di PHK oleh perusahaan. Proses PHK terjadi sejak pekan lalu dan menyasar berbagai divisi di pabrik ban Michelin. Langkah itu diklaim sebagai respon terhadap penurunan permintaan pasar yang berdampak pada turunnya volume produksi. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke pabrik Michelin di Cikarang pada Senin siang. Dalam sidak tersebut, Dasko didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa serta Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian sudah bersama. Dan yang kedua, apabila perundingan melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilengkapi, apabila jadi PHK yang tidak bisa dihindari itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan dan pihak dari tenaga kerja akan menyampaikan ke owner perusahaan. Kami minta bahwa sejak saat ini proses PHK tidak dilanjutkan. Meski pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan kondisi ekonomi nasional masih terjaga stabil, namun di lapangan gelombang pemutusan hubungan kerja terus terjadi. Kasus PHK pabrik ban Michelin di Cikarang mempertegas pertanyaan, benarkah ekonomi RI kuat? Telah bergabung bersama kami ekonom senior Core Indonesia Hendry Saparini dan juga Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Bu Hendry, Bu Mira, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Mungkin saya akan ke Bu Hendry dulu ya. Bu, kita lihat ini data kuartal ketiga 2025, inflasi masih terkendali di bawah 3%. Neraca dagang kita juga masih surplus, investasi juga masih tumbuh positif. Ekonomi ini kelihatannya masih stabil, tapi kalau kita lihat di lapangan justru PHK ini sedang marak terjadi. Apakah ini menandakan artinya ekonomi kita itu stabil, tapi juga masih fragile, masih rapuh? Ya, jadi kalau kita bicara tentang stabilitas ekonomi, itu biasanya ukurannya itu hanya ukuran fiskal dan moneter dan keuangan. Seperti tadi kalau kita lihat yang melakukan konferensi pers itu kan KSSK. Itu semua adalah sektor keuangan, moneter dan fiskal. Nah, kalau kita bicara tentang PHK itu urusannya sektor real yang tidak ada dalam diskusi itu. Jadi yang menyatakan bahwa ini stabil itu adalah inflasinya stabil. Terus kemudian juga nilai tukarnya stabil, kemudian suku bunga juga sudah mulai diturunkan. Nggak ada hubungannya dengan sektor real. Karena ini adalah indikator-indikator antara. Nah kalau kita mau bilang bahwa ekonomi membaik atau tidak membaik, maka kita harus bicara tentang penciptaan lapangan kerja, tentang penerimaan masyarakat, tentang apakah ada lapangan pekerjaan baru dan sebagainya. Apakah ada investasi yang create lapangan pekerjaan. Nah itu baru kita bicara the real economy itu seperti apa. Nah ini yang sering sekali saya sampaikan ya bahwa tidak cukup kita bicara stabilitas ekonomi itu hanya dari sektor keuangan saja. Dan semestinya ini harus ada hubungan kolaborasi antara sektor keuangan dan sektor realnya. Di mana para Menko? Karena para Menko lah ini yang akan menggerakkan sektor realnya. Permasalahan-permasalahan yang ada di sektor real tadi itu dikerjakan oleh para Menko ini. Nah sementara yang di sini mereka kan hanya mendorong ekonomi dengan menurunkan suku bunga.
Sementara suku bunga sudah diturunkan berkali-kali. Iya. Di sini tidak bergerak karena masalahnya ada di sini. Masalah perdagangan, masalah kebijakan ketenagakerjaan, masalah kebijakan industri, banyak sekali yang ini tidak diselesaikan. Maka saya heran kenapa KSSK yang menentukan inilah sektor prioritas. Nggak bisa, sektor prioritas yang akan didorong itu harus satu bagian saja dari sisi keuangan yang akan mensupport pembiayaannya. Tetapi harusnya yang ditanya adalah sektor mana di sektor real ini yang sudah siap? Pertanian kah? Perumahan kah? Yang mana? Nah ini yang nggak ada mekanisme itu. Oke, baik. Bu Mira, kalau kita melihat di lapangan, aksi penolakan PHK ini kan memang sedang marak terjadi. Apakah gelombang PHK ini sudah mulai meluas ke industri-industri padat karya? Ya, kalau bicara meluas, PHK itu kan sudah dimulai sejak COVID ya. Kemudian katanya tahun 2022 Bu Henry bahwa ekonomi sudah mulai membaik. Tapi faktanya PHK masih terus berlanjut. Di Januari 2025 aja PHK sudah nembus di angka 30-an ribu orang. Dan kemudian faktanya juga pada saat data dari Kementerian Tenaga Kerja itu sudah menembus angka 60 ribuan orang. Artinya ini masih terus berlanjut. Dan yang kami dapatkan informasi dan kami rasakan gitu karena kami orang lapangan bahwa PHK yang terjadi bukan hanya di manufaktur, tapi di sektor jasa, di perdagangan retail, perbankan juga terjadi. Kemudian ini dikit lagi nih Bu Henry, terkait dengan sektor telekomunikasi, yang katanya mau ada merger gitu. Ini juga potensi PHK-nya luar biasa besar, hampir puluhan ribu. Dan yang kayak gini-gini, tadi saya lihat Pak Dasko gitu ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya jadi ingat dulu pada saat Sritek, datanglah itu Wamenaker kan, tapi sampai hari ini haknya para pekerja buruh belum dibayarkan uang pesangonnya. Karena kan tadi, apalagi direktur malah tersandung kasus gitu ya. Nah saya yakin ini akan terus terjadi PHK meskipun didatangi oleh seorang Pak Dasko sekalipun. Karena memang tadi disampaikan Bu Henry bahwa kenyataannya para pelaku usahanya sekarang udah keringet dingin gitu loh. Udah kalau itu ngos-ngosan lah gitu ya. Jadi tahan napas semua. Jadi banyak sekali di sektor-sektor lain selain manufaktur melakukan PHK. Dan itu pun sepihak. Nah ada beberapa perusahaan yang smooth gitu melakukan PHK-nya dan nyaris tidak terdengar. Perusahaan ban juga terkenal bagus. Padahal saya tahu itu banyak sekali PHK, tapi yang mereka lakukan tuh sangat cantik gitu sehingga PHK-nya dalam tanda kutip tidak terpublish. Tapi suka sama suka tuh antara pekerja dengan pengusaha. Nah ini yang harapan saya para pengusaha termasuk pengusaha ban Michelin ini melakukan kalau PHK ya jangan terlalu mendadak dan melakukan sepihak karena ini kan ada perjanjian kerja bersama. Jadi didorong atau diutamakan proses sosial dialog. Jadi harus disampaikan dulu kepada perwakilan serikat pekerja terjadi PHK dan ada transparansi juga. Jangan main PHK aja padahal satu sisi ternyata modusnya adalah mereka yang menggunakan tenaga kerja outsourcing atau tenaga kerja yang lebih murah. Karena kan menghabisi pekerja tetap nih, itu modus-modus itu dipakai. Oke, baik. Bu Henry, tadi Anda juga menyebut ya bahwa indikator data ekonomi makro, kemudian dengan kondisi sektor real ini memang ada kaitannya, tapi ini sebetulnya terpisah, begitu ya Bu Henry. Nah, kita lihat juga bahwa investasi kan naik hampir 14%, tapi memang secara di lapangan serapan tenaga kerjanya ini menurun. Apakah ini termasuk dikarenakan investasi yang masuk itu tidak padat karya atau karena perusahaan itu lebih memilih untuk menahan ekspansi, Bu Henry? Iya, jadi yang semestinya itu tidak ada missing link. Jadi antara makro stabilitas tadi dengan yang di lapangan. Jadi mestinya kalau dikatakan stabil, ekonomi membaik, maka realnya itu juga memang baik. Nah itu yang seharusnya. Tapi yang sekarang yang terjadi, kenapa jadi potretnya tidak sama? Harusnya ini potretnya satu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan tadi adalah tentang investasi masih tumbuh. Investasi tumbuh 14% kira-kira ya sekarang ini. Tapi kalau kita lihat 50% lebih itu adalah mineral related. Apakah itu di hulunya ataukah itu ada di manufacture-nya. Nah, seperti tadi disampaikan, apakah itu create job? Apakah itu akan bisa memindahkan dari yang tadi PHK terus kemudian menjadi masuk di sektor yang baru? Ini kan karena kita sekarang ini investasinya itu kalau 50% lebih itu adalah ke sektor mineral dan yang ada terkait dengan mineral, ini PHK yang ada di sini
tidak match dengan Iya. kualifikasi yang Iya, ada di sini. betul. Jadi Iya, artinya investasi berjalan mungkin dengan lebih padat modal, padat teknologi, dengan mungkin supporting SDM-nya tidak dari kita. Tapi di sini tetap yang PHK tetap. Karena ini adalah sektor-sektor yang sekarang ini sangat kompetitif, sangat sulit untuk bisa bersaing. Kalau kita bicara tadi misalnya ada ban, ada aparel, ada baju, ini kan banyak negara-negara baru yang mereka masuk ke sektor itu. Nah, jadi ini yang mestinya kan harus ada keseimbangan, ada upaya untuk bisa mendorong agar yang tadi mereka tersingkir, mungkin karena menggunakan teknologi tadi, pabrik-pabriknya tadi, atau tidak kompetitif, mereka akan tersalur kemana? Nah, sekarang ini kan tersalurnya masalahnya ke informal sektor. Iya. Nah, kalau kita ke informal sektor, akhirnya kita akan bicara terus daya belinya gimana. Nah, itu jadi karena mereka tidak menjadi lebih baik, nggak better off gitu. Harusnya kalau mereka itu terjaga, nah, mereka akan bisa pindah ke sektor lain, walaupun mereka harus ada penyesuaian gitu. Tapi ini kan masalahnya sangat berbeda, tiba-tiba ke informal sektor yang tidak ada jaminan apapun gitu. Oke, baik. Sebetulnya kalau kita lihat investasi ini tertumbuh, tapi job creation-nya ini ya yang belum ada. Ini yang justru menjadi ironi ya, karena PHK juga masih marak terjadi. Bu, kita akan lanjutkan dialog kita. Dialog semakin menarik pemirsa, kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.